Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Xpin. Di konten kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman sekalian para pecinta tanaman hias. Mungkin teman-teman sekalian pernah mengalami ketika mengambil sebuah tanaman hias di hutan, di pekarangan rumah, di sekitar rumah. Kemudian teman-teman tanam ke sebuah media pot. Beberapa hari kemudian tanaman tersebut gagal untuk beradaptasi, akhirnya layu dan mati guys. Jika teman-teman pernah mengalami hal tersebut, mari simak video berikut guys. Oke guys, mungkin teman-teman sudah tahu tanaman apa yang ada di depan teman-teman sekalian. Yap, betul sekali. Ini adalah tanaman hias jenisnya Scindapsus ya. Ini baru saja saya ambil dari hutan dan akan kita coba tanam kembali ke media pot guys. Caranya mudah sekali. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bahan-bahan yang diperlukan guys. Yang pertama-tama adalah tanah solid, kemudian moss atau lumut guys. Lumut ini berfungsi untuk menjaga kelembaban yang ada di media tanam kita guys. Ini sangat penting sekali guys. Selain tanah solid, kita memerlukan moss atau lumut. Oke. Nah guys, setelah kita menyiapkan tanah solid, kita menyiapkan lumut atau moss, proses selanjutnya kita harus mensortir tanaman hias yang barusan kita ambil dari hutan guys. Jadi proses mensortir ini kita harus benar-benar teliti dan mempunyai jiwa seni lah setidaknya guys. Jadi kita harus pilih beberapa tanaman, kita lihat daunnya, kita lihat rantingnya, kita lihat batangnya, kita lihat akarnya guys. Kalau daun atau ranting kita sesuaikan guys. Jika tidak ada yang bagus kita buang saja, kita gunting. Kemudian kita lihat batangnya, dia ada kelokannya atau jenisnya lurus atau dia serong kiri atau serong kanan. Kemudian kalau akar, kita harus benar-benar pastikan akarnya tidak ada yang putus pada saat kita pengambilan tanamannya guys. Ini sangat penting sekali guys. Sortir di sini menentukan keindahan tanaman setelah dia tumbuh nanti guys. Ketika kita sortirnya sembarangan, tanamannya nanti akan tumbuh ya mungkin tidak sesuai dengan kita inginkan, mungkin tidak tumbuh ke atas, dia akan serong kiri atau serong kanan guys. Jadi buat teman-teman sekalian, memang harus mensortir, pilihlah tanaman yang benar-benar bagus dan lurus guys, supaya nanti ketika dia tumbuh sesuai dengan apa yang kita inginkan guys. Nah guys, pada bagian akar saran saya walaupun akarnya panjang jangan dipotong guys. Nah guys, jika sortir dirasa sudah cukup, sekarang teman-teman bisa menyiapkan pot-potnya guys. Di sini saya menggunakan pot yang kecil-kecil saja menyesuaikan dengan tanaman yang akan kita tanam. Di sini saya ambil satu pot dulu, contohkan. Di sini teman-teman masukkan dulu beberapa tanah untuk media dasarnya guys. Jadi tanah solid bisa, tanah bakar juga bisa. Jadi masukkan dulu beberapa tanah dulu ke dalam pot. Ini fungsinya buat media dasarnya dahulu. Selanjutnya kita ambil tanaman, kemudian tanaman ini kita lihat strukturnya guys. Dia melengkung-melengkungnya kemana. Kemudian kita rapikan, kita masukkan ke dalam pot. Selanjutnya akarnya ini kita sesuaikan guys, kita ikuti arah akarnya guys, dia melingkarnya kemana, jangan berlawanan guys. Nah jika sudah rapi, kemudian baru kita berikan tanah kembali guys, sambil kita tekan perlahan. Kemudian proses selanjutnya kita berikan lumut atau moss guys, karena ini perannya walaupun terlihat sepele, ini penting sekali guys perannya guys. Jadi supaya kelembaban tanah atau udara nanti dia bisa tetap terjaga guys. Jadi kita berikan beberapa aja lumut guys, tidak usah banyak-banyak guys.
Nah guys, ini tinggal pengulangan saja seperti cara yang pertama, yaitu kita masukkan secukupnya tanah ke dalam pot sebagai media dasar, kemudian kita masukkan tanaman hiasnya, kemudian setelah tanaman hias kita susun rapi akarnya, kemudian kita masukkan lagi tanah secukupnya, kemudian di bagian atas kita beri lumut atau moss, seperti itu guys. Nah guys, sekarang kita di proses akhir guys. Sekarang kita siapkan box container guys. Box container ini fungsinya buat kita menggunakan teknik sungkup guys. Jadi kita masukkan tanaman hias beserta potnya ke dalam box container. Kemudian di sini kita tutup dengan rapat guys. Ingat ya guys, kita tutup dengan rapat. Usahakan tidak ada udara yang keluar atau masuk guys. Jadi kita biarkan di sini kondisi lembab, sama sekali tidak ada udara guys. Dengan cara di sini kita kasih isolasi aja guys. Isolasinya teman-teman bisa pilih yang bening aja guys. Jadi kita bisa lihat perkembangan tanaman itu dari luar guys, dari luar box. Kita bisa melihat guys apakah tanaman tersebut berhasil beradaptasi dengan tumbuh atau tanaman tersebut layu. Tapi kebanyakan guys, ketika menggunakan metode ini, kebanyakan tanaman akan berhasil beradaptasi dan dia tumbuh guys. Nah guys, di sini teman-teman sudah harus benar-benar pastikan box container sudah tertutup rapat, dan pastikan juga ini sudah tidak ada untuk akses udara keluar atau masuk guys. Karena di sini kita menggunakan teknik sungkup guys. Oke, sekarang kita ke proses selanjutnya guys. Nah guys, jika sudah teman-teman pastikan, sekarang teman-teman bisa pilih beberapa alternatif guys. Teman-teman mau simpan di indoor atau teman-teman mau simpan di outdoor box kontainernya. Nah di sini saya simpan box kontainernya di indoor guys, di dalam ruangan. Jadi ketika di dalam ruangan, tanaman harus diberi cahaya guys. Ya betul sekali, supaya tanaman tersebut bisa berfotosintesis guys. Tapi jika teman-teman sekalian memilih untuk simpan di outdoor, teman-teman tidak perlu memerlukan lampu guys, karena sudah ada cahaya langsung dari matahari guys. Nah teknik sungkup ini sudah selesai guys. Jadi kita biarkan selama seminggu atau 2 minggu, kemudian kita pantau setiap harinya guys, kita lihat perkembangannya. Nah di part pertama ini mungkin ini saja guys.
Di part kedua saya akan berikan hasil dari teknik sungkup ini guys. Nah guys, mungkin cukup sekian dulu video pada part 1 ini. Nantikan hasilnya di part 2 guys. Dan teman-teman, nikmati proses pembuatannya guys. Selamat mencoba dan kita ketemu lagi di part 2 guys. Bye bye.